Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria Asnur, NIM L1A1-18110, kelas C, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Haluoleo, Kendari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan prosedur atau langkah kerja dari praktikum preparat apus darah, yaitu untuk memenuhi mata kuliah kesehatan ternak. Harapan saya dengan adanya video ini, teman-teman yang lain juga bisa memahami prosedur dan langkah kerja dari praktikum preparat apus darah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Praktikum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sel darah merah dan sel darah putih, serta memahami fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengandalkan oksigen. Kekurangan eritrosit merupakan indikasi klinis kejadian dari anemia. Salah satu cara yang dilakukan untuk pemeriksaan darah yaitu dengan melakukan pembuatan preparat apus darah, kemudian mengamatinya di bawah mikroskop. Pemeriksaan apus darah pada umumnya dilakukan untuk membantu pemeriksaan kelainan darah serta infeksi paru-paru pada ternak. Tujuan dari praktikum ini agar mahasiswa dapat mengetahui cara kerja dari praktikum pembuatan preparat apusan darah. Selanjutnya yaitu luaran dalam praktikum ini, setidaknya mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pembuatan preparat apusan darah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum preparat apus darah. Yang pertama yaitu alat. Alat yang digunakan di sini yaitu mikroskop. Kegunaan dari mikroskop yaitu untuk membantu mengamati atau memeriksa preparat yang telah dibuat. Selanjutnya yang kedua yaitu kapas. Kapas di sini berfungsi sebagai alat sterilisasi pada tubuh ternak yang akan diambil darahnya yang telah diberikan alkohol kemudian diusapkan pada tubuh ternak. Selanjutnya yang ketiga yaitu tabung EDTA yang berfungsi sebagai penampung darah. Selanjutnya yaitu kaca objek. Kaca objek digunakan sebagai media untuk pembuatan preparat. Harus diperhatikan terlebih dahulu, kaca objek ini harus terhindar dari lemak dan harus bersih. Selanjutnya yaitu spoit. Spoit digunakan untuk mengambil darah pada tubuh ternak. Selanjutnya yaitu gelas beaker. Gelas beaker berfungsi untuk menampung metanol. Selanjutnya kita akan membahas bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum preparat apus darah. Yang pertama yaitu alkohol 70% yang berfungsi sebagai bahan yang digunakan untuk mensterilisasikan ternak yang akan diambil darahnya dengan menggunakan kapas. Selanjutnya yaitu hewan ternak. Hewan ternak itu sebagai bahan yang akan diambil sampel darahnya kemudian dibuatkan preparat apus darah. Yang ketiga yaitu metanol. Metanol berfungsi sebagai larutan fiksatis. Fiksasi digunakan untuk mengurangi proses metabolisme sel tanpa mengurangi kadar atau struktur sel darah yang akan kita amati nanti. Selanjutnya yaitu gensa. Gensa atau pewarna gensa, yaitu untuk membantu mewarnai membran sel dan juga inti sel, di mana inti sel ini lebih memiliki daya ikat yang lebih tinggi terhadap gensa dibandingkan dengan daya ikat membran sel darah. Selanjutnya kita masuk pada prosedur kerja. Yang pertama yaitu kita mengambil sampel darah pada hewan ternak. Ternak yang dipakai di sini yaitu ayam. Terlebih dahulu disterilisasikan menggunakan alkohol. Darah diambil pada bagian vena pectoralis dari hewan ternak menggunakan spoit. Sebanyak 1 tetes sampel darah diteteskan pada salah satu ujung kaca objek. Selanjutnya, dengan menggunakan salah satu ujung dari kaca objek yang lain, dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan kurang lebih 60 derajat. Dalam membuat ulasan darah kaca objek yang kedua itu harus ditarik dengan cepat ke arah kiri sehingga terbentuk film atau selaput yang tipis dan juga rata di sepanjang kaca objek.
Pengulasan dilakukan pada 2 atau 3 kaca objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Kemudian dikeringkan. Selanjutnya, setelah kering, preparat ulas darah kemudian akan difiksasi dengan menggunakan metanol. Tahap fiksasi ini dilakukan dengan cara menetesi preparat ulas dengan 2 tetes metanol, kemudian mendiamkannya selama 15 menit atau merendam preparat ulas ke dalam metanol selama 5 menit, kemudian dikeringkan. Selanjutnya yaitu pemberian cat Giemsa atau pewarna Giemsa. Dilakukan dengan cara meneteskan cat Giemsa pada gelas objek preparat apus. Kita harus pastikan bahwa seluruh bagian dari kaca objek ini tertutupi atau terwarnai oleh larutan Giemsa. Pewarna yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah Giemsa 10%, adalah untuk mempertajam atau memperjelas bagian elemen jaringan agar dapat dibedakan dan mudah ditelaah di bawah mikroskop. Kemudian dikeringkan. Setelah kering, preparat apus darah yang telah diwarnai menggunakan cat Giemsa dicuci dengan air bersih atau bisa menggunakan Aquades. Kemudian dikeringkan. Setelah kering, preparat dapat diamati atau diperiksa menggunakan mikroskop.